Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Semua puasa? Apakah ada yang tidak puasa? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang kita berada pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang paling mulia. Jadi gunakanlah kesempatan pada bulan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini sangat baik untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Ibu, memperbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan karena sholat 5 waktu itu jika tidak kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan percuma puasa kita yang kita lakukan. Baiklah, sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir bilang hadir, dan tidak hadir bilang tidak hadir. Pertama, Gustina Hayani. Hadir, Bu. Faizur Ahmad Makarim. Hadir, Bu. Ummi Habibah. Hadir, Bu. Baiklah, alhamdulillah semua hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembacaan kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang akhlak tercela. Nah, materi akhlak tercela itu berkaitan penting dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Karena dalam bersosial media ini kita perlu adab. Jadi kita mengetahui akhlak tercela itu supaya kita tidak menerapkan akhlak tercela itu dalam bersosial media, dan kita dapat menjauhi akhlak tercela dalam bersosial media. Baiklah, adab bersosial media dalam pandangan Islam ini, di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian adab bersosial media dan juga jenis-jenis media sosial, dampak media sosial, dan juga adab menggunakan media sosial. Materi itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Materi bab tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam ini sangat bagus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sangat bagus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita hidup sekarang ini di zaman yang teknologinya sangat canggih. Di zaman yang sekarang semua menggunakan media sosial. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, inilah tujuannya kita mempelajarinya agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan dalam bersosial media. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan bertanya kepada anak Ibu tentang pengertian media sosial. Pasti sudah ada yang tahu apa pengertian media sosial. Ibu akan bertanya kepada Ani, apa itu pengertian media? Sarana komunikasi, Bu. Oh ya. Selanjutnya di sini ada 2 kata, yaitu media dan sosial. Media artinya sarana berkomunikasi. Dan sosial artinya Ummi Habibah? Yang berkenaan dengan masyarakat, Bu. Ya. Baiklah. Jadi itulah media sosial, sesuatu sarana komunikasi yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu berikan waktu kepada anak-anak Ibu untuk membaca materi kita pada hari ini selama 5 menit, dan silahkan disimpulkan apa yang anak-anak Ibu baca.
Ibu akan bagi yang akan membaca. Gustina Hayani membaca pengertian media sosial dan jenis-jenis media sosial. Umi Habibah membahas tentang adab dampak media sosial. Dan Faizur Ahmad Makarim membahas tentang adab menggunakan media sosial. Nah, silahkan dibaca selama 5 menit terlebih dahulu. Simpulkan apa yang dibaca, tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada kesimpulan dari masing-masing subbab itu tentang pengertian jenis-jenis media, dampak media sosial, dan juga adab menggunakan media sosial. Sudah selesai? Lalu. Nah, baiklah. Sekarang coba jelaskan pertama dulu tentang pengertian media sosial dan juga jenis-jenis media sosial. Silahkan, Ani. Pertama, pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki from atau dunia virtual. Yang kedua, jenis-jenis media sosial, diantaranya yaitu Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya tentang dampak media sosial. Silahkan. Dampak positif media sosial. 1. Untuk menuntut ilmu. 2. Dapat berkomunikasi dengan siapa saja. 3. Media pertukaran data. 4. Jual beli. 5. Untuk mengembangkan keterampilan. Dampak negatif, kecanduan. 2. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Tergantinya kehidupan sosial. 4. Membuat prestasi belajar menurun. 5. Merusak fisik. 6. Kejahatan di dunia maya. 7. Mementingkan diri sendiri. 8. Pornografi. 9. Penipuan. Nah, baiklah. Selanjutnya materi nomor yang keempat tentang adab menggunakan media sosial. Silahkan. Adab menggunakan media sosial. 1. Media sosial dalam pandangan Islam. A. Tabayun. B. Menyampaikan informasi dengan benar. C. Haram menimbulkan fitnah. D. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. D. Tidak digunakan untuk mengolok-olokkan orang lain. 2. Adab dan tata cara penggunaan media. 1. Untuk belajar. Dapat digunakan untuk belajar online dan menuntut ilmu. 2. Harus menggunakan secara bijak agar tidak kecanduan. 3. Berbuat untuk secara diskusi. 4. Berbagi informasi penting. 5. Menyalurkan hobi. 6. Memanfaatkan media sosial untuk menyimpan data. 7. Menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Ya, semua materi sudah kita baca. Sekarang Ibu mau nanya, apakah di sini ada yang menggunakan media sosial? Ada, Bu. Ya, pasti semua sekarang ada ya, karena zaman sekarang memang sekarang itu membutuhkan menggunakan media sosial, terlebih sekarang saat pandemi. Kita belajar dari rumah online, jadi semua menggunakan media sosial. Bu, Umi mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Tabayun itu apa, Bu? Oh, tabayun. Tabayun itu cek dan cross check. Jadi kita itu sebelum pas kita menggunakan media sosial itu,
kita harus memperhatikan dulu, dicek dulu. Misalkan ada suatu berita masuk ke handphone kita, jadi kita cek dulu apakah ini benar, apa ini salah. Jadi kalau kita ragu, nggak usah di-share lagi, lebih baik dihapus aja gitu. Kalau memang itu untuk kebaikan, nggak apa, silahkan di-share supaya lebih banyak orang yang mengetahui gitu. Oh iya, makasih Bu. Ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Anak-anak Ibu bisa melihat media yang sudah Ibu buat tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, sekarang Ibu akan membahas Sekarang Ibu akan membahas tentang materi kita. Yang pertama itu pengertian. Jadi media sosial ini pengertiannya yaitu media sosial ini adalah media online atau media daring yang dibuat untuk kita mempermudahkan kita dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan juga banyak manfaat-manfaat lainnya. Di sini dapat kita lihat contoh-contoh media sosial ini yang pada umumnya digunakan kebanyakan oleh masyarakat di dunia ini. Salah satunya itu yaitu Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan juga lain sebagainya. Semua orang sudah menggunakan aplikasi ini untuk bersosial media karena sangat banyak manfaat dan juga dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk kepada dampak media sosial. Dampak media sosial itu ada dua. Yang pertama ada yang positif, ada negatif. ada yang negatif. Kalau yang positif ini silahkan kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau yang negatif ini kita hindari dan kita harus waspada dengan dampak negatif yang ada pada media sosial ini. Di media yang Ibu buat dapat kita lihat dampak negatif dan juga dampak positif dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini di masa pandemi, kita dapat menggunakan untuk menuntut ilmu karena kita dalam perkuliahan daring. Selanjutnya dapat berkomunikasi. Nah, dalam dapat berkomunikasi ini seperti misalkan Faizur ada temanya yang ada di Padang misalnya, atau yang ada temanya di luar negeri. Jadi dia dapat berkomunikasi dengan temannya sehingga terjalin silaturahim, tidak terputus silaturahim tersebut. Selanjutnya dapat media pertukaran data untuk jual beli. Nah, pada saat sekarang ini banyak digunakan media sosial itu juga untuk jual beli. Kita duduk aja di rumah, dapat kita melakukan proses jual beli dengan menggunakan media sosial. Tidak perlu kita pergi ke pasar untuk membeli atau kita menjualnya ke pasar. Jadi kita bisa menggunakan media sosial. Selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan. Nah, untuk mengembangkan keterampilan ini dapat kita gunakan seperti kita terampil dalam mengaji yang berirama. Jadi kita dapat menggunakan media sosial ini untuk belajar dan juga untuk mencari-cari gaya-gaya dalam membaca Al-Quran yang lebih bagus lagi. Selanjutnya dampak negatif media sosial. Yang pertama yaitu kecanduan. Pada saat sekarang ini media sosial itu sudah sangat banyak digunakan. Jadi sampai-sampai orang ada yang kecanduan dalam menggunakan media sosial. Jadi ini harus kita hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kecanduan
dalam menggunakan media sosial ini. Selanjutnya kerusakan fisik seperti nanti kerusakan mata, kerusakan tulang punggung ini karena terlalu sering duduk menggunakan media sosial atau bermain seperti main games atau media sosial lainnya. Terus kejahatan membuat prestasi menurun. Kebanyakan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak bermanfaat akan menurunkan prestasi belajar kita. Selanjutnya masuk kepada adab menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu tabayun. Nah, seperti yang ditanyakan Umi tadi, tabayun itu harus dicek terlebih dahulu. Apapun yang masuk ke handphone kita, dicek terlebih dahulu supaya itu tidak mendapatkan negatif kepada diri kita. Contohnya ada satu berita yang hoax masuk ke dalam handphone kita, lalu kita sebarluaskan, maka kita dapat menyebarkan sesuatu yang tidak benar, dan nanti kita akan dituntut dan juga akan dikenakan hukum kalau menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Selanjutnya menyampaikan informasi dengan benar, tidak digunakan untuk mengolok-olok, haram menebar fitnah, dan yang terakhir harus menggunakan dengan bijaksana. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Ya, Bu. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada anak-anak. Ibu yakin anak-anak Ibu sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi Ibu akan bertanya tentang nanti Ibu akan bertanya dan Ibu beri waktu sedikit untuk memikirkan jawabannya. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang pengertian media sosial. Jadi silahkan dipikirkan dahulu apa jawabannya. Jadi Ibu tutup ini supaya tidak melihat ya. Silakan Ibu tunjuk Gustina Hayani, apa itu pengertian tentang media sosial? Tidak dapat? Baiklah, ada teman-teman yang lain dapat menjawab? Ya, Bu. silahkan Faizur. Baiklah, saya akan menjawab yaitu tentang pengertian media sosial. Media sosial adalah media online untuk berinteraksi antara seseorang dan orang lain dan juga untuk memudahkan memperoleh informasi. Ya, bagus Faizur jawabannya. Tetapi yang alangkah lebih baiknya dalam nanti Ibu bertanya tentang pengertian itu dijelaskan sedikit tentang pengertian dampak menurut bahasa dan juga menurut istilahnya ya. Ya, Bu. Bahasa ini dari media apa pengertiannya, sosial itu apa pengertiannya, baru nanti masuk kepada istilah. Nah, tapi jawabannya sudah bagus. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan adab yang dianjurkan dalam Islam dalam bersosial media. Saya Bu. Ya, silakan Pertama, tabayun. Kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Ketiga, haram menyebarkan fitnah. 4, tidak mengolok-olok. 5, tidak menyebarkan berita hoaks. Ya, jawabannya betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, coba jelaskan beberapa dampak negatif dan juga dampak positif menggunakan media sosial. Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, silakan Ani. Dampak negatif media sosial diantaranya yaitu yang pertama kecanduan, yang kedua kerusakan fisik, yang ketiga kejahatan, yang keempat penipuan, yang kelima membuat prestasi menurun. Dampak positifnya diantaranya yaitu untuk menuntut ilmu, untuk berjualan, untuk memperluas pertemanan dan menyebarkan kebaikan. Sudah, Bu. Ya, betul. Jawabannya sudah bagus. Sekarang Ibu mau tanya,
apakah di sini ada yang sudah terlanjur masuk ke dampak negatif bermedia sosial? Sudah, Bu. Apa? Menyebarkan berita hoaks. Ya. Kenapa Umi mau menyebarkannya? Ya, jadi Untuk bermain-main saja, Bu. ya itu tidak boleh. Jadi kita tuh kalau ada berita hoak, sebaiknya dihapus atau nggak usah disebarluaskan. Kalau untuk main-main nanti kalau ada yang sakit hati dia melaporkan ke jalur hukum gimana nanti anak ibu sendiri yang akan diproses hukum. Jadi harus berhati-hati dalam bersosial media. Apakah ada yang sudah kecanduan dalam menggunakan media sosial? Hai Bu, Bagaimana, Pak Izur? Kenapa kecanduan? Main apa? Legend. Ya, main game seperti itu harus berhati-hati karena itu dapat banyak sekali dampak negatifnya. Boleh main tapi jangan terlalu kecanduan. Nanti akan merusak penglihatan, ada yang lain-lainnya. Baiklah, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, karena kita hidup sekarang di zaman yang semua serba teknologi canggih, jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita saat ini. Sekarang semua serba menggunakan media sosial. Dalam media sosial ini sangat banyak hal-hal yang muncul, seperti ketika kita membuka artikel-artikel, namun tiba-tiba muncul aja gambar-gambar yang tidak sepantasnya untuk kita lihat. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial tersebut agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Baiklah, cukup, silahkan diulang lagi materi kita pada hari ini supaya lebih paham dan lebih mengerti lagi dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Intisarinya harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ingat, dampak negatif itu akan merugikan diri kita sendiri. Silahkan untuk minggu besok kerjakan halaman 150 dan minggu besok kita akan periksa bersama-sama tugas yang sudah dibuat. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.